Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Hambali dari pemateri pertama di kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian observasi. Kata observasi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti melihat dan memperhatikan. Dalam dunia nyata, observasi erat berkaitan dengan objek dan fenomena, baik faktor penyebab dan dampak secara luas. Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data di mana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Menurut Sujana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dari pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pengertian metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian observasi dalam penelitian tindakan kelas. Mengenai konteks PTK atau penelitian tindakan kelas, observasi mempunyai makna yang sangat unik yang membedakannya dari observasi dalam penelitian formal. Dalam PTK, model Kibis dan MC Tagar merupakan model populer yang sering digunakan dalam penelitian. PTK menurut Kibis dan Metagar mencakup 4 kegiatan, yaitu planning atau perencanaan, yaitu merencanakan tindakan untuk mengatasi masalah atau untuk meningkatkan keadaan sekarang. Yang kedua, action atau pelaksanaan tindakan, yaitu melaksanakan tindakan yang sudah dirancang. Yang ketiga, observation atau penelitian, yaitu meneliti apakah tindakan yang sedang dilakukan itu proses dan hasilnya lebih baik atau tidak. Keempat, reflection atau pengkajian, yaitu menelaah, mengkaji, merenungkan atau mengevaluasi tindakan yang sudah atau sedang dilakukan. Itu sudah berhasil dengan baik ataupun belum. Oleh sebab itu, dalam upaya membuat rencana untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar atau KBM, guru sebaiknya berupaya menjawab 4 pertanyaan berikut. Yang pertama, hal-hal apa saja yang saya risaukan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Yang ketiga, bukti apa yang harus dikumpulkan untuk mengetahui kemajuan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, bagaimana cara mengumpulkan data untuk menyimpulkan apa yang saya lakukan. Sebuah PTK harus dimulai dari kerisauan guru dalam praktik belajar mengajar. Jika guru tidak risau ketika terjadi permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar, maka kemungkinan besar guru tidak akan melakukan perbaikan pembelajaran secara optimal, atau bahkan tidak melakukan upaya untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Jadi, perencanaan PTK seharusnya muncul dari kesadaran dalam diri guru untuk memperbaiki praktik pembelajaran yang dilaksanakannya jika dirasakan ada masalah. Sekian penjelasan dari saya, lanjutkan ke pemateri kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang kedudukan observasi penelitian tindak kelas. Secara umum, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran observasi secara sederhana yang diartikan sebagai pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan dan tidak mengajukan pertanyaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa observasi merupakan upaya merekam peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan kelas itu berlangsung. Berarti data yang diperoleh melalui observasi berasal dari subjek pada saat terjadinya tingkah laku. Untuk mendapatkan data yang diharapkan, peneliti dapat menggunakan alat perekam atau merekam sejumlah kegiatan dalam proses pembelajaran sampai muncul tingkah laku yang relevan berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan. Dapat dibedakan kegiatan observasi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Dalam observasi partisipan, pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Sebaliknya, dalam observasi dan partisipan, pengamat berada di luar subjek yang teliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Adapun salah satu fungsi diadakan observasi, satu, untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindak kelas dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya. Kedua, untuk mengetahui berapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung dapat diharapkan akan menghasilkan perubahan yang diinginkan agar pelaksana observasi dapat menguraikan fungsi dan mencapai tujuan. Maka diperlukan adanya penguasaan terhadap sejumlah prinsip-prinsip dan jenis observasi. Pertama, perencanaan bersama. Kedua, fokus. Ketiga, dapat membangun kriteria dan keterampilan. Dan observasi adanya timbal balik atau yang disebut dengan feedback. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranggini sebagai pemateri ketiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode-metode ataupun jenis-jenis observasi dalam penelitian tindakan kelas. Nah, observasi yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas itu minimal ada 4 metode observasi, yaitu observasi terbuka, observasi terfokus, observasi terstruktur, dan observasi sistemik. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan mengenai observasi terbuka. Observasi terbuka itu dapat dimulai dengan suatu kepala kosong tanpa teori, sehingga pengamat itu dapat berimprovisasi dalam merekam tonggak-tonggak penting dalam proses sosial yang terjadi. Menurut Basro Wiswandi, tujuan dari pengamatan terbuka ini agar peneliti mampu menggambarkan secara utuh ataupun mampu merekonstruksi proses yang terjadi, termasuk ke dalam
varian atau jenis pengamatan ini adalah dengan menggunakan kategori-kategori besar sasaran yang secara komprehensif mencakup berbagai tindakan sosial yang terjadi. Lalu yang kedua ialah observasi terfokus. Observasi terfokus itu merupakan salah satu jenis pengamatan yang secara cukup spesifik mempunyai rujukan pada rumusan masalah ataupun tema penelitian. Salah satu contoh kemungkinan fokus amatan adalah dimensi-dimensi dari proses sosial keagamaan, budaya, tradisi, ataupun fenomena sosial lainnya di masyarakat. Sedangkan yang ketiga ialah observasi terstruktur. Nah, observasi ini ditandai dengan adanya tindakan perekaman data secara terstruktur dan secara rinci. Misalnya, peneliti melakukan observasi kepada sebanyak mungkin masyarakat sesuai dengan pedoman pengamatan. Format rekaman yang rinci itu akan mampu memberikan gambaran yang integral tentang berlangsungnya fenomena sosial yang terjadi, sehingga peneliti dapat menemukan data dengan mudah dan dapat menganalisisnya juga dengan mudah. Lalu yang terakhir ialah observasi sistemik. Nah, observasi sistemik ini dilakukan secara lebih sistematis, secara lebih berurutan. Jadi peneliti melakukan pengkategorian kemungkinan bentuk atau jenis data yang akan diteliti. Lebih lanjut, berkaitan dengan pengkategorian pengamatan itu dapat dilakukan secara langsung, direct, ataupun tidak langsung, indirect. Nah, ada banyak sekali kelebihan ataupun kekurangan dari metode-metode dari jenis-jenis observasi. Menggunakan metode observasi itu banyak kelebihannya, diantaranya seperti peneliti mengetahui kejadian sebenarnya sehingga informasi yang diperoleh langsung hasilnya itu akan akurat. Lalu peneliti juga dapat mencatat kebenaran yang sedang terjadi. Peneliti juga dapat memahami substansi sehingga ia substansi dari apa yang diteliti, sehingga ia dapat belajar dari pengalaman serta dapat memudahkan peneliti untuk memahami perilaku yang kompleks. Sedangkan kekurangannya, observasi ini akan memakan waktu yang cukup lama. Lalu observasi ini juga tergantung kepada kepiawaian pengamat atau peneliti. Kalau pengamatnya kurang qualified gitu ya dalam mengamati, maka dapat menimbulkan bias data seperti itu. Juga di banyak kesempatan biasanya jika pengamat ini merupakan seseorang yang disegani atau dikenal, maka informan itu akan segan dan bisa mempengaruhi perilaku partisipan, perilaku informan, sehingga informasi yang kita dapatkan itu mungkin bisa salah atau bisa dibuat-buat. Nah, mungkin hanya itu saja mengenai jenis-jenis observasi dalam penelitian tindakan kelas. Jika ada banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma dari kelas 9. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari makalah kami, yakni tentang langkah-langkah observasi dalam penelitian tindakan kelas. Alangkah baiknya sebelum melakukan penelitian tindakan kelas, perlunya mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Langkah-langkah tersebut ada 4. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran beserta skenario pembelajaran yang berisikan langkah-langkah yang dilakukan guru di samping bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam rangka implementasi tindakan perbaikan yang telah direncanakan. Kedua, menyiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di dalam kelas, seperti lembar kerja siswa, gambar-gambar, dan alat-alat peraga. Ketiga, mempersiapkan cara merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan perbaikan, jika perlu dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Keempat, melakukan percobaan dalam melakukan tindakan perbaikan untuk mencoba rancangan sehingga dapat menumbuhkan serta memperkuat kepercayaan diri dalam melaksanakan yang sebenarnya. Sebagai aktor penelitian tindakan kelas, guru harus terbebas dari rasa takut gagal dan takut berbuat kesalahan. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.